Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadinil hadi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-ayat. Sehat semua? Alhamdulillah. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jepret. Cek. Jepret kayaknya listriknya. Enggak. Habis itu ya. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan sama-sama untuk berkumpul di masjid yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita yang kita langkahkan dari hujrahnya masing-masing, mudah-mudahan dianggap oleh Allah sebagai jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita, dimudahkan dalam berbagai hal yang menyulitkan kita, khususnya perjuangan kita ini, yaitu di dalam thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan diniati dengan hati yang tulus, diniati dengan hati yang ikhlas untuk mencari ridhonya siapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beriring salam mari kita curah limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangan beliau, jerih payah beliau, sehingga kita berada di zaman yang penuh dengan keilmuan ini. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama bisa berkumpul dalam kegiatan etiket ya, menjelang liburan pertengahan tahun ini, yang mana
Ketika ini akan diadakan 3 sesi ya. Yang pertama pagi hari, yang kedua sore dengan Ustadz Kholis, dan nanti yang ketiga malam ya dengan Pak Kiai Izzuddin. Mudah-mudahan kitanya sehat semua, bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa mengambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti ayat yang sudah Ustaz bacakan di awal ya, yaitu yang pertama di dalam surat Al-Insyirah ya. Bagaimana bunyi ayatnya? Fa idza faragta fansab ya. Jika kamu telah selesaikan pekerjaan, segeralah beralih pada pekerjaan yang lain ya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita supaya apa? Supaya teruslah bekerja ya. Setelah selesai satu pekerjaan, beralih kepada pekerjaan yang lain ya. Kemudian tadi sudah Ustadz bacakan juga dalam surat apa tadi, At-Taubah ayat 105 ya. Ada yang bawa Al-Quran? Ada yang punya wudu? Ada yang punya wudu gak? Coba ambil satu Al-Quran yang ada terjemahnya. Ya, coba bacakan arti dari surat At-Taubah ayat 105 ya. Jadi dalam kehidupan kita ini ya tadi, jangan sampai kosong. Setelah kita melakukan suatu pekerjaan, beralih kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang mana pekerjaan tersebut itu bermanfaat buat kita ya. Udah ketemu Teh Hasna? Udah ya? Coba dibaca ya. Oke. Oke, baik. Jadi ini yang kedua adalah surat At-Taubah ya. Ayat berapa? 105. Yang sudah dibacakan artinya oleh Teh Hasna tadi ya. Yang artinya tadi katakanlah gitu ya kepada Nabi Muhammad itu bekerjalah ya. Maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Jadi bekerjalah ya. Maka Allah akan melihat ya, Allah dan Rasul akan melihat kepada orang-orang mukmin ya pada pekerjaanmu tersebut itu. Dan nanti kita akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu ia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Itu ya. Ya, Hasna. Lanjut ya Hasna. Sekarang buka surat Al-Asr ya. Wal Asr. Hafal ini? Hafal ya. Wal Asri. Apa artinya? Demi masa. Oke. Udah ketemu Teh Hasna? Coba dibaca artinya. Oke, ya syukuran Teh Hasna ya.
Jadi dari 3 ayat yang sudah dibacakan tadi, yang pertama dari surat Al-Insyirah ayat 7, yang kedua ada surat At-Taubah ayat 105, yang ketiga ada surat Al-Asr, ya. Ketiga penggalan ayat Al-Qur'an tersebut itu, ya, isinya banyak sekali pelajaran bagi kita, yaitu bagaimana kerangka bekerja bagi seorang muslim itu. Jadi orang-orang muslim dalam ayat tersebut, ya, di dalamnya yaitu kita itu sebagai orang muslim harus menghargai waktu. Yang pertama apa? Menghargai waktu. Kemudian yang kedua, kita itu harus suka bekerja, ya, suka bekerja. Yang pertama menghargai waktu, yang kedua suka bekerja, ya. Yang tadi kan wal asri, demi masa, ya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi yang pertama menghargai waktu, yang kedua suka bekerja, yang ketiga mau dikoreksi. Nah, jadi manusia mah jangan anti kritik, jangan anti koreksi, harus mau dikoreksi. Ya, diri kita ini pasti tidak luput dari kesalahan. Ya, oleh karena itu jika ada guru, ada pembimbing, ada murabi yang mengoreksi, maka harus mau dikoreksi, ya. Saling menasihati, ya, dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga kita harus apa? Yang keempat, ya, kita harus sabar, ya, sabar, harus sabar, gitu ya. Jadi poin dari penggalan 3 surat yang sudah dibacakan yaitu yang pertama kita harus menghargai waktu, yang kedua apa? Suka bekerja, yang ketiga mau dikoreksi, dan yang keempat sabar. Baik. Kemudian dalam liburan ini, ya, liburan itu artinya usaha penyegaran, ya, itu yang namanya liburan, usaha penyegaran, dalam kurung refreshing, ya. Nah, itu arti dari liburan itu, ya, usaha penyegaran. Asalnya loyo jadi seger, dengar kata libur jadi segar. Atau ada yang tetap loyo, ya, libur mah tuh jadi loyo. Tapi kalau dengar libur segar enggak? Segar, yaitu adalah usaha penyegaran. Segar langsung, wah, semangat, ya. Refreshing, wah, gitu ya. Kalau udah dengar kata libur itu bahagia atau malah sedih? Sedih? Hah? Libur bahagia atau sedih? Bahagia, ya, bahagia. Jadi segar. Usaha adanya penyegar, biar refresh, ya. Kalau di komputer itu ada refresh, ya, gitu ya. Bisa di refresh. Kemudian liburan itu apa? Menghilangkan kejenuhan atas suatu pekerjaan. Nah, itu ya. Liburan juga bisa diartikan menghilangkan kejenuhan atas suatu pekerjaan. Jadi biar nggak jenuh, ya.
Kalau lagi jenuh, maka liburan. Liburannya apa? Biar seger, biar fresh lagi. Itu ya. Nah, liburan juga ada nama lainnya, itu istirahat. Ya, liburan teh istirahat. Sebetulnya mah kamu kan ada waktu istirahat, itu juga udah liburan kan? Ya. Waktu istirahat juga itu liburan namanya. Ya, maka liburan atau istirahat ini sama juga bisa diartikan perpindahan pekerjaan atau perpindahan suatu aktivitas. Ya. Perpindahan pekerjaan atau aktivitas. Jadi orang-orang juga ada yang menyebutnya liburan atau istirahat itu rekreasi. Rekreasi itu apa? Berkreasi kembali, ya. Jadi rekreasi itu apa? Berkreasi kembali. Itu ya. Karena kan libur disebutnya apa? Rekreasi. Ya. Rekreasi itu berkreasi kembali. Baik, anak-anakku sekalian, ya, dari definisi-definisi liburan tersebut yang tadi sudah disebutkan, ya, maka libur itu tidak ada yang menunjukkan kepada nganggur, ya, atau tanpa pekerjaan atau tanpa aktivitas, ya. Jadi liburan itu nggak ada yang menunjukkan mau nganggur aja, nggak ngapa-ngapa, bener-bener nggak ngapa-ngapa, ya. Jadi tidak ada liburan itu yang menunjukkan tidak adanya aktivitas atau nganggur, ya, bener-bener diem aja nggak ngapa-ngapain, ya. Liburan tersebut harus diisi dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Ya, kita ini, ya, harus apa? Harus pandai-pandai mengisi kekosongan kita, menggunakan kekosongan kita. Itu ya. Nah, tadi ada liburan, ya, atau disebut dengan istirahat, ya. Contohnya kita kalau sekolah di sini ada istirahatnya, ada. Itu adalah istirahat. Tujuannya apa? Biar fresh, ya. Siangnya ada istirahat, bisa jajan dulu, ya. Fresh lagi ya. Udah pusing belajar dari pagi misalnya, ya. Siang jajan fresh, apalagi makannya sebelah, ya, pedas, fresh enggak? Fresh, sudah makan sebelah, tidur siang, ya. Bangun tidur mau belajar fresh, ya, udah fresh lagi. Itu kan istirahat. Itu tadi liburan dulu sebentar, meskipun sebentar, sebentar, ya. Jadi kamu teh kalau misalnya siang kosong itu menghentikan aktivitas sejenak, ya, tapi diganti dengan pekerjaan yang lain, ya, gitu, supaya nanti selanjutnya udah fresh lagi, lancar lagi, ya, gitu. Nah, kosong itu nggak boleh, kosong itu tidak baik, kosong itu, ya, nganggur tadi itu nggak baik, ya, karena kosong itu akan mudah dimasuki oleh setan. Setan itu teman kita atau musuh kita? Atau ada yang berteman dengan setan? Enggak, ya, jangan berteman dengan setan, ya. Karena waktu kosong, waktu nganggur, itu mudah sekali setan masuk ke dalam diri kita, menggoda diri kita, ya. Maka di sini disebutkan inna syababa wal faragha jadata mafsadatun lil mar'i ay mafsadatin. Sesungguhnya masa muda, kekosongan,
dan kekayaan adalah sumber kerusakan bagi seseorang. Coba tulis sama kamu, sumber kerusakan bagi seseorang. Sumber kerusakan bagi seseorang. 1. Masa muda. Di sini masih muda semua? Masih ya. Nah, saya juga masih muda ya. Masa muda. Yang kedua, kekosongan. Tadi kosong, nganggur itu ya, gak ngapa-ngapain, nah itu hati-hati itu ya, sumber kerusakan. Yang ketiga, kekayaan. Ya, kekayaan. Jadi hidup kita ini akan rusak jika tidak dikelola dengan baik, tidak diatur dengan baik, akan rusak karena 3 hal ini. Yang pertama adalah apa? Masa muda, ya. Yang kedua, waktu kosong, tadi kekosongan tadi ya. Yang ketiga apa? Kekayaan. Ya. Jadi jika kita tidak mampu mengelola masa muda, waktu kosong, dan kaya tadi dengan kebaikan, maka akan terus rusak. Jadi sumber malapetaka, kehancuran buat diri kita. Ya. Tapi sebaliknya, jika kita bisa mampu mengelolanya, akan menjadi kebaikan buat kita. Ya. Makanya hati-hati sama masa muda. Nih, masa muda itu masa yang paling indah, ya. Masa muda itu indah, muda itu ya. Nah, di mana masa muda mah ya belum ada tanggungan apa-apa. Bener kan? Mikirin anak istri enggak? Kamu enggak kan? Ya, enggak ada tanggungan apa-apa. Ya. Masa muda itu udah kosong, enggak banyak beban apa-apa kan. Sekarang di pondok waktunya belajar, ya udah mikirinnya apa? Belajar aja. Gak mikirin segala macam kan, ya. Masa muda itu ya masa yang betul-betul masih free, masih santai gitu ya, nggak banyak tanggungan. Jadi masih bebas ya, masih bebas aja masih muda itu. Tapi ya masa muda itu. Jadi masa bebasnya itu jangan disalurkan kepada hal yang buruk, tapi harus disalurkan kepada hal yang baik. Masa mudanya itu kan bebas, ya. Yang mana masa muda itu, ya, orang itu masih mencari jati diri, ya, masih mencari-cari jati diri saya ini. Waktunya masih kosong, bebas, nggak ada tanggungan. Hidupnya itu ya. Nggak kerja kan, nggak disuruh kerja kan, ya, nyari uang misalnya kayak gitu, nggak kan. Ya, di sini kan tinggal fokus apa? Belajar saja, nggak ada tanggungan, ya. Maka masa muda itu rawan sekali, ya, dimana jiwa kita ini masih dalam proses pencarian jati diri, masih labil, ya, masih ngerasa bebas, gak banyak tanggungan, ya. Maka jika kita tidak bisa mengelola masa muda ini, ya, maka akan rusak. Tapi jika bisa mengelola masa muda ini dengan kebaikan-kebaikan, ya, dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi penentu masa depan. Ya. Masa muda itu ya jika dihabiskan untuk santai-santai, ya, menikmati hidup, ya, berfoya-foya, berhura-hura, enak-enakan aja masa muda itu, ya, nggak peduli sama masa depan kita,
maka yang terjadi apa nanti di masa tuanya? Apa? Penyesalan. Ya, seperti yang sudah dinasihatkan oleh guru-guru kita, yang mana dinasihatkan oleh Ki Haji Syukron Ma'mun itu ya, wahai anak-anakku, menangislah kalian di masa muda kalian, ya, supaya nanti ketika masa tuanya kamu apa? Tertawa. Ya, lebih baik menangis di masa muda, ya, yang mana di masa muda ini kamu tinggalkan kesenangan, berfoya-foya, berhura-hura, tidak peduli dengan masa depan, tidak mau belajar, ya. Justru masa muda kita gunakan dengan usaha kerja keras, bahkan sampai menangis-nangis kita, ya, dalam hal misalnya usaha kita dalam belajar, ya, susah belajar misalnya, ya, sampai menangis lebih baik menangis sekarang, ya, daripada nanti menangisnya masa tua karena menyesali masa muda. Kenapa ya dulu pas muda malah males, auzubillahimin dzalik, ya, gitu ya. Maka liburan pun ini gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan digunakan untuk berfoya-foya, bersantai-santai tanpa ada aktivitas atau nganggur, ya. Siapkan diri kita dengan kesungguhan untuk bekal kita di masa depan, ya. Karena praktekmu itu bukan di pondok, praktekmu itu di rumah, di masyarakat. Apa yang sudah didapatkan di sini, prakteknya nanti di sana, di rumah, ya. Kelihatan enggak hasil mondoknya, ya. Atau jangan sama-sama aja, naudzubillahimin, ya, statusnya udah santri, ya, yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, ya, itu. Jadi itu ya yang tadi masa muda. Yang kedua, waktu luang, waktu kosong. Yang tadi itu juga hati-hati, waktu kosong itu bisa menjadi sumber kehancuran, sumber malapetaka. Jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, hancurlah diri kita, ya. Maka isilah hidup kita ini, liburan kita ini, sibukkan diri kita ini selama liburan ini dengan aktivitas-aktivitas yang produktif, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya. Sibuk dengan hal yang baik, ya, supaya ya diri kita ini menjadi diri yang bermanfaat, ya, gitu. Waktu luangnya ya nanti gunakan, nanti bisa digunakan dengan apa saja, nanti kita akan bahas, ya, gitu. Dan yang ketiga tadi apa? Kekayaan. Hati-hati kalau kaya dan dimanfaatkan dengan baik, maka kekayaan itu bisa menghancurkan kita, menjadi sumber malapetaka buat kita, ya. Kaya itu bukannya diinfakin, ini malah dipakai foya-foya, dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Naudzubillahimin dzalik, ya. Maka jika nanti dikasih kekayaan sama Allah, gunakanlah dengan hal-hal yang bermanfaat, membantu kehidupan orang-orang miskin, ya, fakir miskin, ya, menyumbang ke masjid, menyumbang pesantren. Itu jika diberikan kekayaan sama Allah, manfaatkan dengan baik, ya. Oke. Jadi dari 3 poin tersebut, ya, maka manfaatkanlah masa mudamu, waktu kosongmu, ya, dan kekayaanmu, ya, untuk menentukan bagaimana nanti masa depan kita, ya, supaya lebih baik. Itu ya. Oke. Selanjutnya, ya, amanah dari kami, ya, dari pondok ini, carilah hiburan yang sehat dan bermanfaat untuk bekal hidupmu, ya. Carilah hiburan-hiburan yang manfaat,
Ya, carilah hiburan-hiburan yang bermanfaat. Ya, pandai-pandailah menggunakan kesempatan. Pandai-pandailah menggunakan waktu kosongmu. Ya, dengan apa? Dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan bermanfaat di waktu kosong itu. Ya, berliburlah dengan cara terhormat. Ya, apa? Berliburlah dengan cara yang terhormat. Ya, dengan caranya orang-orang yang baik. Ya, dengan cara sopan santun. Ya, dan apa? Sebagai orang-orang yang terpelajar. Ya, ini di sini kita itu orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang mengenyam pendidikan, orang-orang yang belajar. Maka berliburlah dengan cara yang terhormat. Jangan urakan, jangan nyamain sama orang-orang yang ada di luar sana. Ya, jangan malah ikut-ikutan. Ya, santri malah ke bawah-bawah pergaulan di luar. Auzubillah, jangan. Kalau bisa kitanya yang mewarnai mereka. Ya, oke. Kalau bisa ya jangan ikut-ikutan ketika ada sesuatu yang tidak baik. Maka berliburlah dengan cara yang terhormat. Ya, dengan cara orang-orang yang baik, sopan santun, sebagaimana kita ini orang-orang yang terpelajar. Ya, nah, itu ya. Nah, selanjutnya ya, kita ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita liburan. Ya, apa saja yang bisa dilakukan ketika kita liburan? Yang pertama, ya, ketika kita ngisi waktu kosong, jenuh nih, aduh mau ngapain ini, lagi liburan ini ya. Nah, kita bisa apa? Yang pertama, membaca buku. Oke. Oleh karena itu pesan Ustadz, pulang ini harus bawa buku. Ya. Jangan sampai di tasnya cuma bawa buntelan baju-baju kotor doang ke rumah. Ya. Harus diselipkan buku kamu ke rumah. Oke. Ya nggak usah semuanya juga dibawa ya, kayak mau pindahan. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa sih dibawa juga semua ya. Pilihan aja ya saja. Iya, mending kalau dibaca ya. Oke. Pilih bukumu, bawa ke rumah ya. Di rumah nanti sempatkan baca buku ya. Baik itu buku-buku tentang ilmu nahwu atau ilmu sorof, atau tentang fikih, atau tentang sejarah, atau yang lain-lain ya. Murojaah ya. Nanti dibekalin hafalan Ustaz ya, dibekalin hafalan. Jadi nanti kalian pulang ke pondok ini nanti setoran hafalan ya. Oke, jadi punya PR apa? Hafalan. Di rumahnya juga hafal. Oke. Itu kan diisi dengan pekerjaan yang bermanfaat ya. Oke, sempatkan dirimu untuk belajar ya. Kemudian ya, bisa juga liburanmu itu diisi dengan apa? Membaca Al-Quran. Nah, ini jangan lupa ketika libur membaca Al-Quran ya. Di pondok rajin baca Al-Qurannya, di rumah pun nanti harus baca Al-Quran. Jangan libur ya, selama liburan sama sekali tidak baca Al-Quran. Nauzubillah min dzalik.
ya. Oke, jangan tinggalkan Al-Qur'an. Kalau bisa sekalian bawa buku-buku yang menunjang kamu, buku tajwidnya, misalnya apa, diulangi di murojaah lagi, ya, itu. Ngaji, jangan lupa apa, baca Al-Quran, ya. Baik baca Al-Qurannya sendiri atau bersama orang tua atau datang ke pengajian misalnya itu, maka ya, bagaimana cara, ya, yang penting baca Al-Quran, ya. Kalau bisa baca Al-Qurannya misalnya selama liburan saya baca Al-Quran 1 juz misalnya, ya, atau dapat berapa, dua juz misalnya, atau sampai apa, murojaah hafalan Al-Qurannya di rumah, gitu ya. Oke. Sempatkan waktunya. Jadi yang kelas 1 misalnya menghafalnya apa, surat-surat pendeknya juz 30-nya, ya, nah di murojaah. Begitu juga kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, murojaah juz 29-nya misalnya di murojaah, ya. Nah, di sini Said Bakri bin Said Muhammad Syata ad-Dimyati dalam karyanya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya menyebutkan keutamaan membaca Al-Qur'an. Tilawatul Qur'anil azim min afdhalil ibadati wa a'dhamil qurbati wa ajallit ta'ati wa fiha ajrun 'azimun wa thawabun karimun. Artinya aktivitas membaca Al-Qur'an merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Ya. Taqarrub teragung dan ketaatan terbesar. Di dalamnya terdapat pahala yang besar dan ganjaran mulia. Ya. Jadi dengan membaca Al-Quran ini adalah salah satu ibadah yang paling utama. Ya. Taqarrub teragung, mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Dan ketaatan yang terbesar. Dengan baca Al-Quran itu kita itu hamba yang taat. Mudah-mudahan dianggap taat sama Allah, ya. Tapi usaha kita itu apa, baca Al-Quran, ya. Maka orang yang baca Al-Quran di dalamnya ada pahala yang besar, ya, dan diberikan kemuliaan, ya. Itu. Kemudian selanjutnya ada innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tabur. Afwan. Ya, ini ayat Al-Qur'an ini ya Ustaz, ya. Afwan, bukan dari kitab ini ya. Yang tadi dari kitab, ini dari ayat Al-Qur'an, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur syakur. Yang artinya sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, ya, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan tersembunyi dan terang benderang, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi kamu teh sedang apa, melakukan perniagaan jual beli dengan Allah, ya. Ketika membaca Al-Quran itu tidak akan merugi, ya, agar Allah menyempurnakan untuk mereka pahala mereka dan menambahi mereka dengan sebagian karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima syukur. Suratnya surat Fatir ayat 29 sampai 30, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah paling utama dari umatku adalah pembacaan Al-Qur'an. Maka
amanah dari Ustaz di sini ya, dari kami ini, jangan sampai meninggalkan membaca Al-Quran, baca Al-Quran ya. Bawa Al-Quran dari sini ya, tapi jangan ketinggalan, nanti bawa lagi ke pondok. Oke ya, begitu juga buku-buku pelajaran juga ya, dibawa ke rumah, dibawa lagi ke pondok, jangan ketinggalan ya. Atau jangan sampai nggak dikeluarin sama sekali dari dalam tas. Ya, oke. Jadi nginep ya nanti di dalam tas ya bukunya, jangan ya. Oke. Kemudian selanjutnya membantu ya, di rumah itu jangan lupa membantu pekerjaannya orang tua ya, bantulah pekerjaan orang tua. Oke. Dari mulai kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi ya, kamu harus melihat apa yang sedang dikerjakan orang tuamu, kamu bantu. Atau kamu bergerak dengan kesadaran sendiri ya, tanpa kamu disuruh. Pagi-pagi apa? Nyapu rumah misalnya ya. Kalau enggak orang tuanya lagi masak, ikut bantuin masak ya. Mah nanti biar adik aja ya yang cuci piring. Alhamdulillah kata mamanya itu ya, soalnya pengen bantu mama gitu ya gitu. Tapi jangan sehari doang. Oke gitu ya, jangan pas angkat-angkat baru datang doang ya. Nah, karena sama mamanya dibikinin makanan yang enak ya, ketika datang ke rumah itu dimasakin makanan favorit ya, kesukaan. Waduh, Pak nanti ada yang cuci piring ya. Oh ya, oke, makasih ya gitu. Pas di rumahnya makanannya udah biasa aja, udah nggak mau nyuci piring. Nah, jangan begitu ya. Bantulah selagi kamunya bisa ya, selagi kamunya mampu, sehat, bantu pekerjaan orang tua ya. Jadi jangan buta ya sama pekerjaan rumah. Jadi jangan kayak orang buta. Oke, di rumahnya banyak sampah misalnya, kayak orang buta didiemin aja, bersihin ya gitu. Jangan malu juga di rumah sendiri, masa di rumah sendiri punya malu. Atau jangan malu di rumah sendiri malu. Soalnya malu sama adik saya tuh jangan. Ya justru apa, jadi contoh ya. Si ate gini jadi rajinnya mah di pondok teh. Itu ya. Itu kan nanti dicontoh sama adik kamu. Mau bantuin kan kadang adik kamu kan suka mengikuti apa yang kamu kerjain, pasti ngikutin kan. Nah itu kan ngebantuin, itu kan jadi pelajaran, jadi pendidikan juga ya bagi yang punya adik gitu ya. Itu jangan jadi orang asing di rumah sendiri, jangan jadi kayak orang lain. Udah lama di sini, ke rumah udah jadi kayak tamu. Jangan minum pengen minum, makanan pengen disiapin kayak itu, jangan jadi tamu atau di rumah, jangan jadi kayak orang asing ya. Itu rumahmu ya. Kalau mau makan ngambillah sendiri. Kalau bisa kamu yang nyiapin ya, buat keluarga misalnya bantu menyiapkan kalau lagi makan bersama misalnya ya. Itu ya. Jadi kita ini salah satunya itu di rumah ini sedang mengamalkan apa? Birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua. Waktunya kapan? Ya, yang salah satunya ketika berinteraksi langsung dengan orang tua ini ketika liburan. Ya, kalau di pondok ini kan cara berbakti kepada orang tuanya dengan kamunya
belajar sungguh di pondok ya, belajar dengan baik di rumah ini langsung ya, berhadapan dengan orang tua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua ya, yang sudah banting tulang mencari nafkah rizki untuk kehidupanmu ini ya, itu. Birru abaakum tabirru abnaakum, berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya kamu akan dibaktikan oleh anak-anakmu ya. Nanti kalau kamu berbakti kepada orang tua, nanti ketika kita punya anak, mudah-mudahan anak-anak kita juga berbakti kepada kita selaku orang tua ya. Kalau hari ini kita sebagai anak, nanti kita sebagai orang tua ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, bersihkan kamarmu ya. Punya kamar di rumah? Punya ya. Kalau punya kamar di rumah, jangan lupa bersihkan kamarmu. Tapi kalau kamarnya bareng-bareng misalnya ya bersihkan rumahmu itu jangan lupa dibersihin ya. Selama liburan nggak dipakai-pakai kamar itu bersihin ya. Jangan udah banyak debu kotor kamu ke situ udah didiemin kayak gitu ya. Bersihin kamarnya, rapihin kamarnya ya. Rapihkan, bersihkan kamarnya. Setelah bersihkan kamar, kamu cek kamar mandi. Jangan-jangan kamar mandi kotor. Ya, sikatin hawa kamu kamar mandinya bersih. Di sini kan suka nyikatin kamar mandi enggak? Nyikatin kamar mandi di rumah, sikatin kamar mandinya. Ya, kalau kotor bersihin. Lihat di sekitar rumah ada sawang-sawangnya enggak di atasnya? Oh, ternyata ada. Ya. Kak Satria ini tinggi ya, ambil sapu kena kan, nah, bersihin sawang-sawang rumah kamu ya gitu. Kalau yang kurang tinggi ya naik kursi ya gitu. Bersihin sawang-sawang rumah ya, ada debu-debu bersihin yang kotor-kotornya itu ya. Itu kan nggak akan tiap hari kan ya, emangnya hari ini dibersihin besoknya langsung ada lagi sawang-sawang? Enggak kan, sawang-sawang kan lama ya. Nah, jadi ketika kamu pulang ketika lihat sawang-sawang kotor, kamu bersihkan ya, seluruh rumah kamu bersihin kalau bisa ya, atas-atasnya itu. Jadi selama kamu liburan itu kayaknya nggak akan ada lagi sawangnya gitu ya. Nanti liburan lagi cek lagi ada lagi, bersihin lagi gitu ya. Bersihin sawang-sawang. Tahu sawang-sawang? Tahu kan? Ya. Apa bahasa kamunya, Mas? Hah? Apa? Ramat. Ya, bahasa Jawanya ramat. Kalau bahasa Sundanya apa? Lamat. Lamat lancah. Ramat atau lamat ya? Lamat lancah. Nah, itu ya, lamat lancah. Nah. Biar indah rumahnya ya. Bersihin lamat lancahnya. Oke. Di rumahnya sudah bersih ya. Coba lihat pekarangannya, halamannya kalau kotor bersihkan ya. Bersihkan halamannya. Jadi kalau misalnya banyak sampah, ambilin sama kamu sampahnya ya. Kalau enggak disapu-sapu, sapu ya, sapu. Oke. Bersihkan halaman-halamanmu juga ya. Dalam riwayat Imam At-Tabrani ya disebutkan tohiru afniyatakum, bersihkanlah pekarangan rumah kalian. Nah ini ya, ada hadisnya ini. Disuruh apa? Membersihkan pekarangan rumah kalian. Tohiru afniyatakum, bersihkanlah pekarangan rumah kalian. Kadang ada pekarangannya rumahnya, ya berarti lantai yang di depannya itu dulu bersihin ya. Kalau misalnya ada
Pot-potnya bersihin potnya sama kamu, kacanya dilapin. Ya ini takutnya ada yang nggak ada karangan kan nggak ada halaman. Ya, oke, bersihin ya lantai depannya, sendalnya dirapiin. Ya, kalau ada yang kotor temboknya dibersihin sama kamu misalnya, ya. Atau kalau mau ngecat misalnya ya. Minta sama orang tua abangnya ya, nah, Pak mau ngecat Pak, bisa dulu bisa, gitu ya, hasilnya berantakan ya. Gitu ya, gitu, ya bisa kayak gitu ya, berkreasi ya, di rumahnya berkreasi, mau menghias rumah katanya ya, ceritanya itu. Nah, selain tadi membantu pekerjaan di rumah, kita juga bisa apa? Belajar pelajaran tambahan. Ya. Misalnya belajar pelajaran tambahannya, kamu ini mau ikutan latihan bernyanyi misalnya ya. Nah, ini kan di pondok ini apa latihan nyanyi ya. Nah itu di rumah kamu juga bisa berlatih bernyanyi ya, latihan nyanyi misalnya di rumah. Katanya aku tahu nih nyanyi wae gitu nggak apa-apa ya, Zahira di rumah ya nyanyi ya tempat udara gitu, itu nggak apa-apa ya, nyanyi Laskar Pelangi ya, kemudian nyanyi Jang ya, sing jadi jelma soleh ya, itu kan mungkin jadi nasihat buat adik kamu gitu, oh gitu teh, oh ya. Itu ya, buat izin kayak gitu ya. Latihan nyanyi ya. Bisa belajar, bisa mengulangi nyanyian. Ya itu kan takutnya nyanyiannya belum hafal ya. Lagu apa yang belum hafal? Yang jangan itu kan hafalin di rumah jangan gitu. Nah, itu jangan-jangan. Gitu ya. Nah, itu ya, latihan ya. Di rumah buka YouTube teh bukan apa ya dia setel itu nyanyi lagu jang ya, kamunya sambil latihannya gitu teh mau jadi penyanyi iya apa doang gitu ya, mau jadi penyanyi gitu ya, nggak apa-apa ya, latihan bernyanyi. Atau di rumah bisa berlatih atau belajar musik misalnya ya, belajar musik ya, misalnya belajar gitar, belajar suling, belajar piano misalnya dan sebagai itu bisa belajar ya. Barangkali ada mamang kita, kakak kita, saudara kita, teman kita bisa main gitar, belajar gitar kayak gitu ya. Itu bisa diisi dengan kegiatan yang bermanfaat dalam musik. Belajar suling misalnya, ada yang bisa suling, belajar suling. Ada temannya bisa suling, belajar suling. Gitu ya. Datang ke sini tiba-tiba main suling ya di sini ya. Di rumah belajar suling ya. Atau mencoba olahraga yang belum pernah dialami misalnya ya. Main sepak bola misalnya di rumah, main bola ya. Main futsal misalnya di rumah sama teman-teman, main futsal boleh, main futsal. Ya, main badminton di rumah, main badminton, olahraga ya. Lari pagi ya, boleh. Ya, main volley bisa boleh. Ya. Atau main apa? Kucing-kucingan apa kamu ini? Boy juga ya boleh ya. Keringetan kan kamu ya. Ajakin teman-teman kamu ya, daripada main HP udah main boy-boyan yuk. Gitu. Beli bolanya, main boy-boyan misalnya ya. Itu bisa ya, tapi jangan lupakan waktu. Jangan ini main futsal, waktunya waktu sholat, ninggalin sholat, jangan melalaikan waktu juga ya. Main bola ya, ninggalin waktu sholat ya. Waktunya sholat dulu, baru lanjutin dulu lagi main bolanya lanjutin lagi, oke, supaya nggak lupa waktu. Oke, jangan melalaikan juga. Boleh juga berlatih kerajinan, misalnya ya, kerajinan tangan.
Ya, di rumah itu kamu misalnya mau menggambar ya, atau di rumah teh melukis, ngapain gitu melukis? Gabut ya, nggak apa-apa ya. Menggambar, melukis, ya, latihan menulis, ya, itu boleh, ya. Kemudian apa? Menjahit misalnya ya, membereskan pakaian yang sobek, ya. Ada pakaian kamu yang sobek di rumah kamu ngejahit. Ada kancingnya yang copot kamu jahit itu boleh menjahit di rumah, ya. Atau orang tuanya bisa menjahit, belajar menjahit, ngebantuin menjahit kayak gitu ya. Boleh ya. Atau boleh juga apa? Menyusun karangan-karangan, ya, menggubah puisi. Di rumah bikin puisi. Jadi hasil karangan puisi dari rumah ya dibawa ke sini punya beberapa judul karangan puisi itu juga bagus ya, bikin karangan, bikin cerita misalnya ya, menyusun berita-berita misalnya ya. Nah itu nulis juga boleh di rumah, nulis, bikin karangan, bikin cerita pendek kayak gitu ya boleh ya, puisi ya, atau bikin pantun misalnya ya, atau bikin ya apapun itu ya bisa kamu lakukan ya. Gunakan apa, imajinasi, inovasi kita ya, punya ide-ide cemerlang apa kita tuliskan ya. Makanya tadi bawa buku lah, bawa alat tulis ya, bawa buku tulisnya, bawa pen, bawa pensil, bawa buku pennya ke rumah gitu ya, supaya kalau misalnya kita sedang apa misalnya jenuh ya, sedang jenuh mau nulis karangan, nulis puisi, atau kamu datang ke majelis-majelis ilmu misalnya ya, ada pengajian misalnya, datang misalnya ke pengajian bawa buku ya, bawa pensil, bawa pulpen, mencatat gitu ya, ikut pengajian di masyarakat misalnya itu juga bagus, apa-apa ya, datang. Kemudian yang selanjutnya apa? Hal-hal yang baik yang bisa dilakukan juga di rumah, mengumpulkan kosakata, mengumpulkan mufrodat di rumah nih, ya, ngumpulin mufrodat. Apa nih kata-kata harian yang populer atau yang belum kita ketahui, ya, cari, barangkali ini bisa bermanfaat, ya, bisa kamu cari di kamus misalnya ya. Sekarang mah bisa download kamus di HP itu ya, atau bawa kamus dari sini, ngumpulin mufrad, nulis mufradat di rumah, cari di kamus, nulis itu juga bisa ya dalam mengisi liburan kamu. Nah selanjutnya melihat kembali pelajaran. Yang selanjutnya apa? Melihat kembali pelajaran atau mengulang-ulang pelajaran di rumah. Misalnya apa? Membahas soal-soal ujian dan mencari jawabannya. Kemarin kan ujian. Nah, itu kamu bawa bukunya, bawa juga soalnya. Kamu cari jawabannya yang nggak tahu. Oh, itu jawabannya ini. Oh, itu jawabannya ini. Itu juga bisa. Ya. Membuat resume atau membuat ringkasan-ringkasan pelajaran kamu. Ya, itu juga bisa. Dari soal-soal ujian kemarin kamu jawabin, jawaban-jawabannya kamu hafalin, kamu pahami misalnya ya, selama di rumah itu. Nah itu ya, membaca buku-buku kamu juga jangan lupa. Terakhir ya, di dalam poin yang bisa digunakan sama kamu ya, ketika kamu ada libur ini, kamu apa? Membaca buku-buku pelajaran ya, jangan lupa. Jadi tadi yang sudah dibacakan itu dari awal, yang pertama adalah apa? Membaca buku. Yang kedua apa? Baca Al-Quran.
Quran. Kemudian apa? Membantu, ya. Membantu apa saja, ya. Kemudian apa? Membersihkan rumah misalnya, ya. Kemudian tadi apa? Belajar pelajaran tambahan tadi, ya. Pelajaran-pelajaran tambahan. Tuh. Kemudian ada juga yang bisa kita lakukan, ya, selain dari poin-poin yang tadi. Ketika liburan itu kita itu apa? Menambah wawasan. Apa menambah wawasan itu? Kita membaca berita atau nonton berita misalnya, ya. Selama di pondok ini kan kita kan nggak tahu kan berita-berita apa gitu, ya. Nah itu bisa nonton berita atau membaca berita biar kamu tahu isu-isu hari ini apa, ada apa saja, gitu ya. Tapi berita-berita yang bermanfaat, ya, gitu. Jangan baca-baca hal-hal yang kurang manfaat, ya. Khususnya ketika kamu baca-baca di HP atau lihat berita apa, cari berita-berita yang bermanfaat. Jadi bisa juga kamu juga jalan-jalan keluar rumah, ya, jalan-jalan aja keluar rumah, jalan-jalan, ya, di depan rumah, ya, ke warung, balik lagi itu kan jalan-jalan, ya, jalan-jalan keluar rumah kan, gitu, ya. Ketika bertemu dengan saudara kita di luar, ucapkan apa? Salam, assalamualaikum. Kalau baru bertemu salim kamunya, ya. Gitu. Bisa juga keluar rumahnya, misalnya mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, misalnya, ya. Pergi ke museum, misalnya, ya. Lihat apa yang bersejarah. Misalnya pergi ke museum Rasulullah, misalnya, ya. Nah, kita melihat sejarah Rasulullah. Kita sambil belajar tarikh Islam misalnya, ya. Nah, itu kan bisa. Jadi bukan jalan-jalannya doang. Apa? Datangi museumnya, ya. Di Masjid Al-Jabar itu kan di bawahnya ada museum. Namanya Museum Rasulullah, ya. Tapi daftarnya harus online, ya. Di booking. Nanti kamu masuk situ kamu bisa sambil belajar, ya. Kalau lagi jalan. Atau ke tempat-tempat bersejarah yang lainnya, ya. Di Sumedang ada museum. Kejauhan, ya udah nggak apa-apa, ya. Melihat situs-situs bersejarah, ya. Kemudian menikmati keindahan alam, healing, ya. Menikmati keindahan alam, ya. Tadabbur alam, misalnya pergi ke suatu tempat yang indah, ya. Misalnya pergi ke atas bukit, ke sana, ya, lihat pemandangan yang indah, menikmati keindahan alam, ya. Yang gratis-gratis boleh, ya, atau ke tempat wisata juga boleh, ya. Nah, dari jalan-jalan tersebut kalau bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, ya. Pergi ke tempat-tempat itu bukan untuk hanya berhura-hura berfoya-foya doang, ya, tapi apa? Tadi tadabbur alam, menambah wawasan, ya. Kita ini mentadaburi bagaimana keindahannya ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ternyata keindahan ciptaanmu ini sangat indah, luar biasa, ya. Melihat keindahan alam, ya. Oke, jadi kita itu ketika mengunjungi tempat-tempat, ya, baik tempatnya yang bersejarah atau tempat-tempat wisata, ya, kita itu harus peka terhadap apa yang kita saksikan, ya. Kitanya harus ingin tahu apa nih ini teh, nambah pengetahuan, ya, menambah wawasan, ya. Jangan hanya ketika di tempat wisata atau tempat bersejarah, ya,
atau di tempat rekreasi apapun itu hanya rame-ramean doang, ya, teriak-teriak nggak jelas kayak gitu ya, suit-suitan ya, bersiul ya, suit-suitan kayak gitu, laki-laki ke perempuan bersuit-suitan itu nggak boleh, oke? Ya, jangan kayak gitu doang ketika datang ke tempat ramai itu, ya. Ngomongnya kesana kemari, ngomongnya nggak dikontrol, ngomongnya nggak pakai adab, ngomongnya kasarnya, ya, jaga adab. Sampai mengganggu pengunjung-pengunjung yang lain, ya, jangan mengganggu pengunjung yang lain ketika datang ke tempat-tempat wisata, ya. Itu pun kalau misalnya diajak ke tempat wisata sama orang tua, ya, misalnya orang tuanya lagi ada kesempatan, ada waktu, ada rezekinya, datang ke tempat wisata, jaga adabnya juga di sana, ya. Tapi kalau enggak, ya udah di rumah aja, lebih aman, ya, di rumah lebih aman. Itu, jadi gitu ya, poin-poin yang sudah disampaikan dari awal hingga akhir, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, yang mana bisa diamalkan, ya, ketika kita ada di dalam rumah, khususnya ketika liburan kita, supaya kitanya ini bisa memanfaatkan waktu kosong, ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mungkin sedikit ada tambahan, jika kalau misalnya kamu ini di rumah ini menggunakan HP, ya, bermedia sosial, itu pun ada adabnya, oke, ya, ada adab-adabnya ya dalam bermedia sosial itu. Kamu, ya, gunakan bahasa yang sopan, ya, dalam chattingan dengan siapapun, oke, berinteraksi dengan siapapun gunakan bahasa yang sopan, ya, ketika chatting, ketika komentar misalnya, ya, itu harus sopan bahasanya, ya, oke, jangan kasar, jangan urakan, ya, hindari, ya, kamu chattingan dengan lawan jenis, ya, hindari, oke, kamu ini masih muda, ya, jangan dikotori, ya, hindari hubungan lawan jenis, ya, apalagi pacaran, jangan, ya, oke. Kalau mau chattingan dengan keluarga, ya, chattingan dengan teman yang satu jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau di dalamnya ada grup, di dalamnya isinya laki-laki perempuan, hati-hati chattingannya, sopan, ya. Jangan laki-laki iseng nyeting perempuan, perempuan iseng chatting laki-laki, jangan. Jauhi, ya, wala taqrabuz, jangan mendekati, ya. Masih muda, waktunya fokus belajar, ya, jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, oke. Kemudian etika dalam bermedia sosial juga, ya, jangan mengumbar hal pribadi. Perempuan di foto nggak pakai kerudung, diupload, nggak boleh, ya. Bahkan kalau bisa, ya, jaga, ya, jaga, ya, jangan mengumbar hal pribadi, lagi galau dibikin status kayak gitu, ya. Pokoknya jangan segala macam di-statusin, ya, jaga hal pribadimu. Mungkin bisa jadi ketika kamu sedih ada orang yang menertawakan kamu, puas, ya, gitu, ya, bisa jadi kan ada yang gitu, ya. Udah, jangan terlalu segala macam diumbar,
Jangan segala macam di statusin ya, 24 jam kegiatan kamu tuh rame statusnya ya. Kayak gitu. Jangan terlalu ya, gitu. Bukannya nggak boleh, boleh, tapi jangan berlebih. Harus dewasa, pilih mana yang baik, mana yang buruk, ya. Apalagi kalau ada konflik dengan orang, misalnya dikode-kodein gitu, jangan, ya. Udah jangan digituan sekarang, ya. Kalau lihat ada orang yang gitu, jangan diikuti, oke? Ya, ngode-ngodein orang kayak gitu jangan, ya. Dalam bermedia sosial ini. Nah, interaksi dengan orang lain juga hargai privasi orang lain. Orang lain juga hargai saya mau privasinya. Ya, jangan teman kamu ada foto ini sama kamu dijelek-jelekin di situ di komentar. Jangan, itu hargai privasi orang lain. Hargai. Ya, pokoknya jaga adab sopan santunnya. Ya, ini khususnya ini di rumah. Ya, kayaknya ini kan pegang HP semuanya ya. Hati-hati. Ya. Kalau mau bikin statusnya yang bermanfaat, ya dakwah misalnya ya. Kemudian jangan menghasut, memfitnah orang, sama menebar kebencian, ya jangan, ya nge-share fitnah, ya nge-share penebaran kebencian, di-share sama kamu kayak gitu, udah jangan ikut-ikutan kayak gitu ya. Nyebarin berita-berita yang tidak valid kebenarannya. Oke, jangan ikut-ikutan. Ya, jadi media sosialmu itu jadi alat untuk menebarkan kebaikan. Aduh, saya mah kalau lihat statusnya Asatria misalnya isinya itu sholawat, gitu ya misalnya ya. Saya kalau lihat statusnya Vina mah isinya tuh dakwah, aduh saya jadi ingat ya pesan ya. Statusnya Indi isinya mahfuzot, senawi ya saya jadi ingat lagi mahfuzot misalnya ya itu ya. Jadi menebarkan kebaikan dakwah ya gitu. Tapi niati karena Allah ya, bukan karena pengen dipuji sama orang juga ya. Selanjutnya jangan bertengkar di sosial media, ya jangan di grup ribut kamunya di situ bertengkar, live grup, waduh itu jangan kayak gitu ya, oke? Ribut sama teman kamu diblokir itu jangan, ya jangan ribut-ributan, jangan bertengkar di dalam media sosial. Ya aslinya juga jangan, apalagi di media sosial jangan. Jangan nyari musuh ya, oke? Ahsin ilaman asa'a ilai. Berbuat baiklah kepada orang yang menyakiti kamu, yang berbuat tidak baik kepada kamu. Ya, oke? Kalau misalnya dulu di rumahnya ada musuh, jadi baik sekarang mah, ya, jadi teman. Jangan nambah lagi musuh, ya. Jangan atau mencari musuh, gitu ya. Mungkin nanti untuk pembahasan tentang adab, kesopanan, tata krama, sopan santun itu nanti akan dibahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi nanti ya oleh Ustadz Kholis nanti. Saja bagaimana kita bertikah ya sopan santun nanti. Insya Allah nanti akan dilanjutkan di pertemuan yang selanjutnya, yaitu nanti insya Allah di sore hari itu ya. Jadi apa yang sudah Ustaz sampaikan dari awal sampai akhir mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Jadi tadi Ustaz ulangi lagi ya, adab atau etika dalam bermedia sosial yang pertama menggunakan bahasa yang sopan ya. Kemudian jangan mengumbar hal-hal pribadi ya, hargai privasi orang lain. Kemudian jangan menghasut, memfitnah dan menebarkan kebencian.
Ya. Kemudian yang selanjutnya, jadikan media sosialmu itu sebagai alat untuk menebarkan kebaikan. Yang terakhir apa? Jangan bertengkar di media sosial. Ya, apalagi di aslinya langsung juga jangan. Ya, mungkin Ustadz cukup sekian ya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan atau ada perkataan yang menyakiti hati. Ustadz mohon maaf ya. Jika ada hal-hal yang baiknya silakan diambil, jika ada yang buruknya, yang salahnya itu kesalahan Ustadz ya, dan jangan diambil. Ustadz mohon maaf ya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya, salam dari pondok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat orang tua di rumah ya, dijawabnya sama orang tua nanti apa, ada salam dari guru-guru di pondok gitu ya. Selamat berlibur ya, mudah-mudahan kalian sehat dan bermanfaat ya. Amin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.